Pemirsa, bulan suci Ramadan biasanya diramaikan dengan pedagang yang menjajakan makanan berupa takjil. Namun berbeda dengan Ramadan kali ini, seperti di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta. Sebagai salah satu pusat jajanan di ibu kota, kini tidak seramai seperti Ramadan tahun lalu. Di hari pertama bulan suci Ramadan, masyarakat mulai mencari menu berbuka puasa di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta. Pemprov DKI Jakarta tetap mengizinkan pedagang makanan dan minuman di pasar Bendungan Hilir menjual takjil selama bulan Ramadan, namun tidak seperti biasa. Pusat jajanan Ben Hill tampak sepi, hanya beberapa pedagang yang menjajakan takjil khas Ramadan. Pihak Kelurahan Bendungan Hilir juga memantau dan mengimbau para pedagang dan pembeli agar menaati peraturan PSBB. Setiap tahun pasar Ben Hill selalu ramai dengan aktivitas pedagang dan pembeli takjil selama bulan Ramadan. Pasar ini merupakan salah satu lokasi kuliner favorit warga Jakarta karena letak yang strategis dengan pusat perkantoran. Dan pemirsa, seperti apa suasana di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat di hari pertama bulan Ramadan ini? Sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad yang ada di sana. Mahathir, apakah saat ini pedagang dan pembeli takjil di Bendungan Hilir masih ramai? Ya, selamat berbuka puasa terlebih dahulu untuk Anissa dan juga Stefani dan juga pemirsa di rumah. Memang di kawasan Bendungan Hilir ini, seperti pertanyaan Anissa tadi, bahwa kawasan di Bendungan Hilir ini memang sepi dari pedagang yang menyajikan makanan khas berbuka puasa seperti takjil. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Memang ada beberapa tempat dan juga titik di Bendungan Hilir yang menjadi pusat di mana masyarakat bisa membeli takjil. Hanya ada salah satunya di depan Masjid Al-Falah yang berada di samping kiri saya atau di layar kaca Anda, di sebelah kanan Anda. Saya akan tunjukkan kepada Anissa dan juga Stefani. Ini hanyalah sebagian dari beberapa pedagang yang memang masih membuka dagangan mereka pada malam hari ini. Memang tadi sempat kami melihat ada beberapa pedagang takjil seperti gorengan dan juga ada es buah. Ini juga tadi sempat berjualan, namun memang mereka sudah tutup terlebih dahulu dikarenakan mereka pada bulan Ramadan tahun ini tidak menjual makanan atau sajian berbuka puasa ini lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Tadi kami sempat berbincang dengan berbagai macam pedagang yang sempat berjual di sini. Mereka rata-rata hanya menjual kurang lebih sebanyak 50% dari total dagangan yang disajikan pada buka puasa pada tahun ini. Dan tadi pun memang dari pihak Kelurahan Bendungan Hilir ini juga terus melakukan himbauan seperti para pedagang tetap bisa menggunakan masker, menjaga jarak 1 meter dengan pedagang lainnya, dengan pedagang di sebelahnya juga. Dan ini juga pembeli yang nantinya harus membeli dagangan atau membeli makanan yang berada di Bendungan Hilir ini dihimbau untuk tetap juga menggunakan masker. Tadi ada beberapa masyarakat yang sepertinya masih terlihat tidak menggunakan masker, namun mereka dihimbau kembali untuk besok hari bisa menggunakan masker. Ini juga seperti peraturan Gubernur nomor 33 memang membolehkan dari pedagang takjil atau pedagang makanan masih menjual takjil khas Ramadan di bulan suci Ramadan ini hingga 30 hari ke depan pastinya. Namun harus mengikuti peraturan Gubernur 33 terkait physical distancing atau PSBB yang diperlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan memang ada 2 lokasi tadi saya sebutkan sempat. Yang pertama di depan Masjid Al-Falah dan satunya ada di pasar Bendungan Hilir. Namun di pasar Bendungan Hilir kami tidak menemui sama sekali adanya pedagang makanan takjil atau apapun itu, dikarenakan ini inisiatif dari para pedagang, dikarenakan beberapa kantor-kantor di Bendungan Hilir ini sudah tutup sehingga mereka memutuskan untuk tidak berjualan. Kembali ke Stefani dan Anissa. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ketiga pembatasan sosial berskala besar di Kota Bandung, jumlah kendaraan yang masuk Kota Bandung melalui pintu tol justru semakin ramai. Pemerintah Kota Bandung mempertanyakan pengawasan di daerah perbatasan karena PSBB berlaku di 5 kabupaten kota se-Bandung Raya. Berdasarkan pemantauan di 3 titik pemeriksaan, yaitu gerbang tol Buah Batu, Cibitu, dan kawasan Ujung Berung, masih banyak pengendara yang berlalu lalang seperti sebelum PSBB diberlakukan. Berdasarkan pemantauan di gerbang tol Buah Batu menuju Kota Bandung, semakin banyak kendaraan yang masuk ke Kota Bandung. Masih banyak juga kendaraan yang melanggar aturan PSBB, di antaranya dengan tidak memakai masker dan kapasitas melebihi aturan jaga jarak fisik. Pemerintah Kota Bandung mempertanyakan pengawasan dan pengendalian
dari wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Bandung. Karena PSBB juga diberlakukan di wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Itu gambaran saya hari ini. Saya ngecek di 3 checkpoint, baik itu di Buah Batu, kemudian di Cibiru, kemudian di Ujung Berung ya. Saya tidak bisa membandingkan dengan kondisi kemarin karena saya tidak ada di lokasi itu. Nah, tetapi kalau saya melihat tadi di titik lokasi checkpoint, jumlah masyarakat yang berkendaraan itu masih banyak. Nah, ini persoalannya adalah tadi misalnya di Buah Batu, itu kan banyak yang keluar itu dari gerbang tol Buah Batu. Nah, ini tentunya di luar kendali pemerintah kota karena ini mobil datang, kan? Nah, yang jadi pertanyaan kita bagaimana pengendalian yang ada di sekitar di luar kota Bandung. Menurut Emma, PSBB yang berlaku di kota Bandung masih belum ideal. Pemerintah kota Bandung akan berkoordinasi dengan pimpinan 5 wilayah di Bandung Raya serta TNI dan Polri. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Hari kedua PSBB di Kota Tegal, sejumlah pelanggaran masih terjadi. Pengendara berbonceng dan nekat menerobos beton pembatas jalan. Berbagai jenis kendaraan hingga sore tadi masih ramai melintas di kawasan Kota Tegal, Jawa Tengah. Di hari kedua PSBB ini, sejumlah pengendara pun masih nekat menerobos beton pembatas di Jalan Sultan Agung. Guna meminimalisir pelanggaran, petugas dibantu berbagai elemen masyarakat menjaga setiap pos pemeriksaan. Selain mengecek suhu tubuh, petugas juga memeriksa jumlah penumpang di dalam kendaraan. Sementara itu, hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kendaraan masih banyak yang melintas di jalan protokol. Sementara di perbatasan Makassar dengan Kabupaten Goa, meski sudah disosialisasikan, sejumlah warga masih ditemukan melanggar aturan PSBB. Jumat 24 April 2020 yang bertepatan dengan 1 Ramadan, pembatasan sosial berskala besar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai diterapkan. Di pusat kota yang biasanya dipadati kendaraan seperti di Jalan Jenderal Sudirman hari ini mulai lengang meski masih ada kendaraan yang berlalu lalang. Selain jalanan yang lengang, sejumlah tempat usaha di sepanjang Jalan Masjid Raya Kota Makassar sudah tutup sesuai dengan aturan PSBB. Sementara itu, jalan di perbatasan antara Kota Makassar dengan Kabupaten Goa dijaga ketat polisi, Satpol PP, dan petugas Dinas Perhubungan. Sejumlah warga yang akan menuju Kota Makassar ditemukan masih banyak yang melanggar aturan PSBB. Seperti pengendara sepeda motor yang berboncengan, tetapi KTP-nya tidak sama. Kalau yang naik motor tidak boleh boncengan kecuali suami istri atau sealamat. Nah, kalau misalnya dia berteman tidak boleh. Sementara untuk kendaraan roda 4, petugas juga memeriksa muatan penumpang yang kini harus dibatasi jumlahnya. Penumpang yang masih duduk di samping pengemudi diminta untuk pindah ke bangku belakang. Petugas juga mengimbau agar warga tetap menggunakan masker dan menjaga jarak dalam kendaraan. Penerapan PSBB di Makassar akan berlangsung hingga 14 hari ke depan untuk membatasi pergerakan orang yang akan masuk dan keluar Makassar. Pemkot Makassar juga menghentikan operasional angkutan umum antar kota, termasuk transportasi publik baik udara, laut, dan darat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, Yol Yuswin, iNews melaporkan. Lantas bagaimana hari pertama jalannya pembatasan sosial berskala besar di Kota Makassar? Sudah ada penjabat Wali Kota Makassar, M. Iqbal Suhaib. Selamat sore Pak Iqbal. Selamat sore Mbak Stefani, Mbak Anissa. Baik, selamat malam waktu Makassar. Pak Iqbal, bagaimana penerapan PSBB di hari pertama Kota Makassar ini? Dari liputan yang kami dapatkan nampaknya masih banyak masyarakat yang berada di jalanan, Pak. Nggak kebalik.
nampaknya makin kurang orang yang jalan dengan jalan dibanding waktu-waktu sebelumnya. Itu pertanda bagus saya pikir. Itu. Baik, sejauh ini bagaimana Pak kesadaran masyarakat Dan saya dalam lihat, dalam menaati aturan PSBB ini Pak? Sepertinya hari pertama ini ada tanda-tanda yang bagus ya. Beberapa ruas jalan itu sudah benar-benar lebih dari 50% pengurangannya dari yang normalnya. Dan ruas-ruas jalan-jalan utama itu sangat lenggang. Dan moga-moga saja makin hari nanti makin lama makin kuranglah kendaraan. Ya, itu yang kami harapkan. Dari pantauan di hari pertama Begitu, ini, Mbak. pelanggaran yang paling banyak masih terjadi apa Pak Iqbal? Ya, mungkin saja masih ada yang belum tahu. Tapi kalau saya melihat semakin banyak sekali yang sudah paham, ya pelanggarannya sangat sedikit. Justru yang mentaati PSBB sangat banyak begitu. Lebih dari 60-70% mentaati PSBB begitu. Baik Pak Iqbal, bagaimana kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker atau berkendara di dalam mobil tidak melebihi aturan yang telah diatur dalam PSBB? Sepertinya saya melihat memang yang tidak memakai masker itu dari saya pantauan saya hanya 1-2 orang saja, itu pun mungkin dari kalangan-kalangan bawah yang memang tidak punya masker. Makanya kami langsung bagikan masker yang tidak menggunakan masker. Tetapi sebagian besar sudah menggunakan masker. Begitu pula kendaraan-kendaraan, ya tentu masih adalah 1-2 orang yang berboncengan. Nah itu di pos-pos langsung ditahan, diturunkan 1 orang, kecuali yang beralamat sama, berKTP yang sama gitu. Baik, bagaimana dengan Demikian, kegiatan perniagaan Pak di pasar-pasar dan juga pusat perbelanjaan yang bukan menjual bahan-bahan pokok Pak? Saya sebenarnya tadi keliling beberapa pasar-pasar, saya melihat bahwa ya agak kasihan juga karena pasar-pasar itu jadi sunyi, ya pasar-pasar jadi sunyi dan ya aktivitas ekonomi seakan-akan jadi mati. Tapi itu memang target kita, dan sebagian besar pasar-pasar, toko-toko itu memang tutup yang tidak berjualan bahan sembako. Hanya ya 1-2 saja yang masih buka, mungkin masih memerlukan lagi sosialisasi gitu. Iya, Pak Iqbal, hari ini juga merupakan hari pertama di bulan Ramadan. Apakah dari pantauan tadi juga banyak pedagang yang masih menjajakan takjil misalnya? Di tempat-tempat penjualan takjil ya, itu memang sudah sejak awal itu sudah disampaikan supaya tidak ada lagi penjualan dari memang stand-standnya yang selama ini beberapa tempat stand-stand yang orang menyiapkan tersebut, kita sudah tutup stand-stand tersebut sehingga memang sangat terbataslah orang yang menjual takjil. Baik, demikian, Mbak. Terima kasih Pak Iqbal Suhaib, pejabat Wali Kota Makassar, sudah berbincang bersama kami di ini sore. Pemirsa, Satpol PP Banjarmasin akan menindak pelanggar PSBB dengan rotan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.